Kita masuk ke Microsoft. Nah, di sini ada install Linux on Windows with WSL. Di sini yang perlu dicek pertama kali adalah install WSL command. Nah, ini kita coba install ini dulu aja. WSL command. Kita kopikan. Lalu kita buka terminalnya. Ini disarankan menggunakan administrator. Makanya di sini saya menggunakan PowerShell. Lalu aku buka run administrator. Langsung saja ini perintah yang tadi itu, yang WSL install itu langsung kita install. Coba kita jalankan WSL install. Nah, di sini langsung menginstal Ubuntu, tapi kita belum tahu Ubuntunya itu versi berapa. Nanti kita cek aja versinya berapa. Kita tunggu beberapa menit dulu sampai instalasi WSL ini selesai. Nah, di sini disuruh memasukkan unique username-nya. Nah, kalau aku sih biasanya disesuaikan dengan nama version Linux-nya atau dengan nama OS Linux-nya. Di sini saya menggunakan Ubuntu, jadi untuk username aku kasih nama saja Ubuntu, lalu tekan enter. Passwordnya juga Ubuntu, retype password juga Ubuntu. Udah selesai. Coba kita cek ini sudah keinstall Ubuntunya, karena ini udah masuk ke Ubuntu Ipin seperti ini. Sebelum itu, jika nggak mau menggunakan Ubuntu, bisa menggunakan OS Linux yang lain. Kita ketikkan exit dulu. Ini udah masuk ke Windows lagi, kita clear. Lalu kalau mau cari yang lain itu menggunakan WSL min o. Ini akan mencari list nama-nama yang yang sudah disediakan oleh WSL-nya. Ada Ubuntu, Debian, Kali Linux, Ubuntu 18, 20, 22. Kita lanjutkan tutorialnya. Nah, di sini kan ada WSL install sudah. Ini yang kalian bawa ini ya aku tunjukkan tadi, WSL list online atau WSL min L min O. Untuk menginstalnya ini kalau mau yang lain itu biasanya WSL install min D. Ini D ini distribusinya. Nah, ini nama distronya. Karena aku udah menginstal Ubuntu, ini aku lompati. Terus kita baca-baca sampai ke version WSL yang running. Nah, untuk ngecek versi WSL yang running, ini kita pakai yang ini, WSL min L min V. Kita cek dulu WSL min L min V. Nah, di sini Ubuntu kita itu versinya adalah versi 2. Nah, kita tetapkan aja versi WSL 2 ini sebagai versi default kita. Caranya adalah dengan menggunakan ini WSL set default version 2. Langsung aja kita ketikkan WSL set default version 2. Nah, di sini operation complete, artinya kita sudah menggunakan WSL 2. Lalu selanjutnya adalah upgrade version from WSL 1 to WSL 2. Ini kalau dari WSL 1. Ini bisa menggunakan WSL set version, tapi di sini kan ini udah versi 2, jadi kita nggak akan upgrade. Oke, kita tadi akan mencoba mengecek versi Ubuntu yang kita gunakan. Biasanya sih kalau langsung mengetikkan perintah Ubuntu tadi, WSL install, ini akan menginstal Ubuntu versi latestnya atau versi terakhirnya.
Coba kita cek dulu aja versi Ubuntu yang kita gunakan. Kita masuk ke terminal lagi, lalu bisa ketikkan WSL seperti ini, atau bisa langsung seperti ini, Ubuntu. Ini langsung kalau saya langsung Ubuntu seperti ini, lalu tak tekan enter. Ini udah langsung masuk ke rootnya Ubuntu. Nah, ini kalau di ls nggak ada apa-apa, ini karena itu udah masuk di rootnya. Lalu coba ketikkan, kita cek dulu versi Ubuntunya, lsp release min a. Nah, di sini kita menggunakan Ubuntu versinya 22 atau versi terakhirnya ini, Jemi 22. Oke, kita tetapkan aja Ubuntu ini sebagai versi yang akan kita gunakan. Kita exit dulu. Lalu coba kita cek, kita lanjutkan yang lain. Ini sudah, berarti kita sudah menginstal WSL. Tinggal kita lanjutkan menginstal Dockernya. Kita buka dulu install Docker di Windows. Kita ketikkan Docker, lalu kita masuk ke situsnya. Di sini kita langsung kita langsung buka dokumentasi cara install Docker di Windows. Kita pilih aja get started, nanti kita pilih yang Windows, si Docker Desktop for Windows. Nah, di sini disuruh mendownload dulu Docker Desktop untuk Windows. Karena saya sudah mendownload, jadi di sini saya lompati aja. Kita langsung masuk ke bawahnya ini. Nah, di sini ada dua requirement-nya. Ada yang menggunakan WSL 2 backend, ada yang menggunakan Hyper-V backend dan Windows Container. Di sini saya akan menggunakan yang WSL 2 backend aja, karena WSL kita udah 2 seperti itu. Nah, untuk WSL 2 backend ini requirement-nya ini minimal Windows-nya itu Windows 10 64 bit. Untuk versi build-nya ini di atas 19.043 ke atas, atau kalau untuk yang enterprise dan education itu 20H2 atau build 19.042. Ini minimalnya. Dan kita harus mengenablekan WSL 2 on Windows. Cara mengenable-nya nanti kita cek lagi di bawahnya. Nah, untuk RAM-nya sendiri minimalnya adalah 4 GB, prosesornya 64 bit prosesor. Dan juga kita harus mengaktifkan virtualization-nya di BIOS-nya. Jadi ini kita harus masuk ke BIOS dan kita harus mengenablekan virtualization-nya. Nah, kalau di sini kita cek dulu apakah virtualization di laptop saya ini udah di enable atau belum. Caranya adalah kita harus menggunakan Task Manager. Bisa ketikkan Ctrl Alt Delete, ini langsung masuk ke Task Manager. Lalu masuk ke Perform. Di Perform ini kita cek di sini virtualisasinya ini sudah enable. Di sini sudah di enable, jadi saya tidak perlu lagi masuk ke BIOS untuk mengenablekan virtualisasinya. Udah. Terus yang kedua tadi adalah ini untuk versinya harus 19.000 ke atas. Kita cek dulu versi build-nya ini di komputer saya ini udah versi berapa build-nya. Caranya adalah kita menggunakan DXDiag untuk versi OS-nya ini. Kita tunggu sampai DXDiag terbuka. Nah, ini untuk operating sistemnya, ini saya menggunakan Windows 11 64, build-nya udah 22.000 ke atas. Jadi ini sudah memenuhi syarat. Ini berarti udah 2 ya, udah 2 untuk versi OS-nya udah memenuhi, dan juga virtualization-nya udah memenuhi. Untuk RAM-nya sendiri yang saya gunakan di komputer saya ini adalah 8 GB.
Jadi di sini sudah memenuhi syaratnya. Untuk prosesornya juga udah 64 bit. Lalu yang ketiga ini adalah kita harus menginstal Linux kernel update. Linux kernel update ini langsung kita download. Kita disuruh mendownload untuk WSL 2. Kita download aja. Oh, di sini udah ada. Kalau udah ada, kita tinggal install. Nah, ini aku udah ada. Kita tinggal install aja WSL update-nya. Tinggal install. Update to machine with Windows subsystem for Linux. Nah, sebentar, ini kayaknya kita perlu mengaktifkan WSL-nya di Windows kita. Nah, untuk mengaktifkannya kita perlu masuk ke kontrol panel. Lalu masuk ke program and feature. Di sini Windows feature on or off. Nah, ini ada yang namanya WSL, Windows Subsystem Linux. Ini perlu kita aktifkan dulu. Atau biasanya tadi kan ada dua, ada yang Hyper-V, ada yang ada yang WSL. Untuk yang Hyper-V ini langsung gunakan yang kontainer ini dan juga Hyper-V ini. Di sini saya tidak akan mengaktifkan itu, saya akan mengaktifkan WSL ini dan juga ini virtual machine platform ini saya aktifkan. Udah, lalu kita tekan OK. Tunggu sampai diaktifkan. Biasanya langsung disuruh reboot. Nanti kita restart dahulu untuk komputer setelah mengaktifkan WSL ini. Ini udah komplit. Kita close. Udah, ini udah juga. Coba kita install kembali. Nih. Nah, karena tadi WSL-nya udah kita aktifkan, ini lalu kita tekan next, tinggal kita tunggu installnya. Udah selesai, kita tekan finish. Lalu setelah ini udah selesai ya. Ini udah kita atur juga, WSL ini udah set default versinya 2. Kalau misalkan teman-teman mau menginstal Docker langsung di Windows-nya, ini udah ada caranya tadi, mulai dari mengaktifkan atau mengenablekan subsistem Linux-nya. Ini semuanya menggunakan terminal. Lalu ini udah ada persyaratannya untuk menjalankannya ini. Aktifkan fitur komputer virtual. Ini virtual mesinnya tadi kita udah mengaktifkan. Langkah keempat, unduh paket pembaruan. Ini juga udah. Untuk yang barusan kita install tadi. Yang kelima, atur WSL 2 sebagai versi default. Kita tadi udah mengatur WSL 2 sebagai versi default. Yang keenam, ini install distribusi Linux yang mau kita gunakan, karena tadi udah menggunakan Ubuntu, jadi ini semuanya syaratnya sudah terpenuhi. Oke, selanjutnya kita langsung install Dockernya. Di sini tadi kan disuruh download Docker desktop. Nah, karena aku udah mendownload, tinggal aku install saja. Aku cari dulu Docker. Cari Docker desktop, aku install.
Silahkan teman-teman cari versi Dockernya sesuai yang teman-teman inginkan aja. Di sini versi Docker yang saya gunakan adalah versi 4.11. Untuk ukurannya sendiri 493 megabit. Kita tunggu sampai Dockernya terbuka. Nah, ini install desktop Docker. Kita tunggu sampai terbuka dulu. Nah, ini Dockernya sedang diinstal. Kita tunggu sampai. Di sini ada perintah gunakan WSL 2 instead of Hyper-V recommended. Tambahkan shortcut to desktop. Karena ini direkomendasikan, aku langsung tekan OK aja, nggak masalah. Oke, tinggal tunggu instalasi selesai. Nah, di sini instalasi Docker desktopnya udah selesai. Kita tekan close. Lalu coba kita buka Dockernya. Kita cari dulu Docker. Kita jalankan. Coba kita running. Kita tunggu sampai Docker desktopnya terbuka. Di sini awalnya untuk di Docker ini kita checklist dulu. Checklist lalu accept. Tekan accept. Nah, untuk kalau misalkan tidak nampil nih, di sini ada try iconnya ini baru running atau baru starting. Kita tunggu aja di sini sampai biasanya itu sudah ada halaman dashboard itu yang untuk halaman home Docker desktopnya. Kita tunggu aja sampai terbuka. Ini kalau tidak ada error ya. Nah, di sini sudah selesai. Kalau misalkan mau menggunakan tutorial silahkan start aja, tapi kalau nggak mau menggunakan tutorial langsung skip aja tutorialnya. Di sini saya akan skip tutorialnya. Ini untuk halaman dashboard Docker desktopnya seperti ini. Kalau udah seperti ini kita coba misal kita ketikkan di sini Docker run min D min P port 80, ini udah masuk ke Docker getting started. Pertama-tama kita cek dulu untuk settingnya. Kalau misalkan mau menjalankan Docker langsung ketika desktop komputer itu dinyalakan, itu bisa men-checklist start Docker desktop di sini. Ini kalau mau menjalankan. Tapi karena saya akan menjalankan Docker itu ketika mau saya gunakan, jadi di sini nggak akan saya checklist. Silakan kalau mau menggunakan Dockernya itu yang versi light atau darknya. Lalu untuk Dockernya tadi kan berjalan di WSL 2. Jadi sebagai base engine-nya kita menggunakan WSL 2. Untuk Docker Compose-nya sendiri menggunakan yang versi 2. Karena kita nggak akan mengotak-atik, tekan cancel saja. Lalu coba kita ketikkan perintah ini docker run sampai sini. Di sini kita buka aja di terminal tadi. Terminalnya sekarang boleh tidak menggunakan run administrator. Biar langsung kita ketikkan aja seperti ini Ubuntu. Nah, ini kan kita udah masuk ke Ubuntu. Kita tinggal ketikkan seperti ini yang kita inginkan tadi. Docker run
Nah, ini udah ya. Lalu kita tekan enter. Ini nanti akan mendownload atau ngepull Docker getting started-nya. Nah, ini udah selesai, udah selesai membuat kontainer baru untuk Docker getting started. Untuk image-nya juga udah dibuat Docker getting started. Kita tinggal cek aja di browser. Kalau kita ketikkan localhost portnya tadi adalah 80. Ini akan masuk ke Docker getting started-nya tadi. Berarti ini udah berjalan yang port 80. Kita mau mengecek perintah-perintah dasar di Docker itu sendiri. Kita coba dulu ketikkan Docker seperti ini. Nah, di sini ada banyak komennya, ada Docker builder, terus build, compose, dan lain-lain. Kita coba jalankan komen ini yang sering digunakan aja. Misalnya kita mau ngecek kontainer-kontainer yang ada atau yang sudah kita pull. Caranya adalah ketikkan docker container list. Ini akan mengecek semua daftar kontainernya. Nah, di sini kan kita baru membuat satu tadi untuk Docker getting started. Dan ini kan masih berjalan di port 80. Untuk cara mematikannya sendiri bisa menggunakan seperti ini. Kita cek dulu untuk ID-nya dengan cara docker ps -a. Nah, di sini udah ada ID kontainer yang berjalan. Di sini kita ambil aja ID ini, kita copy, lalu kalau misalkan ini yang localhost port 80 tadi dijalankan, kan langsung mengarah ke ini getting started-nya. Kita bisa menggunakan cara seperti ini. Docker, kita cek dulu komennya. Ini ada yang namanya docker kill atau docker stop. Yang kill ini untuk ini bahasanya kan membunuh ya, menghancurkan satu atau lebih kontainer yang sedang berjalan. Ini memaksa ini kalau yang ini. Kalau yang stop ini untuk menghentikan satu atau lebih kontainer yang sedang berjalan. Ada juga yang namanya RM. Kalau ini menghapus kontainernya. Jadi perbedaannya seperti ini. Misalkan kita pakai yang kill, docker kill, ID-nya tadi. Di sini itu udah berhenti, tapi kontainernya ini tidak terhapus. Masih ada di sini. Dan kalau kita cek di sini di browsernya, ini akan mengarah ke 404. Kalau kita menggunakan stop, kita coba dulu docker start, ID-nya dijalankan, kita jalankan ulang, lalu kita gunakan stop, docker stop, ID-nya ini tadi. Ini sama mengarah ke 404. Dan juga di sini di kontainernya ini juga tidak berjalan, dan juga kontainernya masih tidak terhapus. Kalau mau menghapus kontainernya ini bisa menggunakan perintah seperti ini, docker rm lalu ID-nya, ID kontainer tersebut. Misalkan kita clear dulu, kita jalankan dulu, kita hapus aja, kita hapus docker rm ID,
Kalau menggunakan seperti ini akan menghapus menggunakan perintah command, menggunakan terminal. Tapi kalau yang di Docker Desktop ini kita bisa menghapusnya ini dengan menekan tombol delete ini. Ini bisa langsung terhapus. Kita biasakan aja menggunakan perintah di terminal aja. Ini kita akan menghapus kontainer getting started tadi di terminalnya. Docker rm id-nya, id kontainer, lalu tekan enter. Nah, di sini udah otomatis hilang. Kontainernya udah hilang. Namun image-nya masih ada. Karena kan yang kita hapus itu baru kontainernya, sedangkan image-nya tidak. Terus gimana cara menghapus image-nya ini? Ini sebenarnya bisa juga menggunakan Docker Desktop seperti ini. Ini tinggal dihapus, di remove. Tapi kalau mau menggunakan terminal, bisa menggunakan cara yang tadi. Kita cek dulu. Ini kontainernya udah nggak ada yang berjalan. Lalu kita cek image-nya. Docker image list. Nah, di sini kan ada ini. Ini udah ada image ID-nya. Image ID-nya ini kita kopikan aja. Kita copy, lalu coba kita hapus menggunakan Docker RMI atau Docker RMI. Yang tadi, yang Docker RM tadi adalah remove container. Kalau yang Docker RMI ini menghapus image-nya. Docker RMI, lalu ID-nya. Docker RMI ID, lalu di enter. Nah, di sini udah menghapus kontainer, udah menghapus image untuk getting started tadi. Coba kita cek aja. Image-nya udah terhapus. Kalau kita jalankan, ini nggak ada sama sekali, ini udah hilang ini. Atau misalkan tadi kan portnya 80 ya. Port 80, enter, sama aja, udah nggak ada. Kalau mau menginstal image yang akan kita gunakan, kita bisa cari aja di Docker Hub. Di Docker Hub ini kita cari aja kontainer image-nya, ada banyak sekali. Misalkan Nginx. Nah, kita klik aja Nginx. Nah, ini sudah ada perintah docker pull Nginx. Ini cara pull Nginx-nya. Coba aja kita ketikkan perintah tersebut, docker pull Nginx. Enter. Ini akan mendownload image Nginx versi latest-nya atau versi terakhirnya. Kita tunggu sampai instalasi image Nginx ini selesai. Kita cek, kita clear dulu, kita cek apakah image-nya udah ada atau belum dengan cara docker image list. Nah, ini untuk image Nginx-nya udah berhasil terdownload. Ini size-nya 142 versi latest-nya. Kalau kita cek di desktop-nya, ini image-nya juga sudah terdownload untuk versi latest-nya. Karena kita tidak akan menggunakan atau menginstal satu persatu image-nya, ini kita hapus saja. Kita hapus saja di sini. Nah, biasanya kalau misalkan mau membuat project menggunakan Docker ini biasanya per project itu sudah membuat kayak yang namanya Docker Compose. Jadi image-nya ini akan disertakan di situ semuanya, tidak satu persatu seperti ini. Jadi di sini saya biarkan kosong saja semuanya. Nanti kita akan menginstal image-nya itu berdasarkan project-project tersebut.
Oke, mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk video tutorial selanjutnya kita akan mencoba menginstal project Laravel di Docker-nya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.